Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ubadik أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربك وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat famili kita. Semoga para jamaah kita yang telah berkurang Allah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa
agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan muallif hadzal kitab wa ala ma wasala salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri Rabbi zidni ilma. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kepada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, di majlis yang istimewa, di waktu yang barakah. Maka insyaallah menjadi tanda-tanda Allah berikan banyak keberkahan bagi kita di hari ini dan insyaallah seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in Nawawiyyin lil Imam An-Nawawi Dimashqi rahimahullah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Halaman 219. ووعظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا فقال له لا تتكلم فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في أمورك إلا الذين يخشون الله عز وجل. وقيل للقمان عليه السلام ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. وقال رجل للأحنف بن قيس رحمه الله تعالى بما سدت على قومك وأنت أعور. وقال له بتركي من أمرك ما لا يعنيه كما عناك من أمري ما لا يعنيك إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, masih dalam pembahasan hadis yang ke-12 dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan, di antara kebaikan, yang dimaksud kebaikan di sini adalah kesempurnaan imannya seseorang, meninggalkannya dia terhadap sesuatu yang tidak ada manfaat
ucapan, omongan, pembicaraan, obrolan yang tidak ada manfaatnya. Meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Itu bagian dari kesempurnaan Islam seseorang. Maka wa'adha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dilanjutkan, satu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada seorang lelaki yang memang minta nasihat kepada beliau. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan khalifah kedua dan yang langsung diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menaklukkan daripada Baitul Maqdis Yerusalem setelah Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadits qudsinya. Jadi ada hadits qudsi yang berkenaan dengan Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis itu area pekarangan di sekitar Masjidil Aqsa. Disebutnya Baitul Maqdis yang luasnya kurang lebih 14 hektar yang dibatasi tembok pembatas di sekitarnya. Itu kurang lebih 14 hektar. Di dalamnya ada banyak masjid, termasuk di dalamnya Masjidil Aqsa yang disebut dengan Masjid Qibli. Kemudian di samping Masjid Qibli itu ada kubah yang terbesar, yang paling gede. Itulah kubah yang sering ada di foto-foto, digambar kalau orang gambarin Masjidil Aqsa. Itu namanya Qubbatus Sakhrah, kubah yang berwarna kuning emas, ya, yang di dalamnya ada batu yang menempel dengan kaki Rasulullah SAW waktu Nabi berpijak ingin naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu batu itu kata Nabi, "Mahallak, hendaklah engkau berada di tempatmu saja." Jadi itu batu nggak ngikut, ya, batu yang keras kayak begitu masih dengerin omongan Nabi. Ya, kadang-kadang manusia lembek luarnya badannya empuk, tapi ada yang begitu keras hatinya. Na'udzubillah, ya. Maka kita mengambil hikmah dari itu aja. Kalau batu sakhrah yang besar yang ada di dalam Qubbatus Sakhrah itu nurut, patuh, taat kepada Nabi, apalagi kita sebagai ciptaan Allah yang punya akal. InsyaAllah Allah senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah. Allah membersihkan hati kita sedikit demi sedikit dari penyakit-penyakit hati. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dalam hadis qudsi Nabi pernah berkata, yaqulu azza wa jalla tentang Baitul Maqdis. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ya ardu Syam, wahai bumi Syam. Nah, Palestina termasuk bagian dari Syam. Syam itu Palestina, Syria, Yordania. Itu juga ya, ada Yordania di sampingnya, di utara dia, ya. Itu kawasan Syam. Yang kata Allah, ya ardu Syam, wahai bumi Syam, engkau adalah bagian bumi yang aku pilih dari bagian-bagian bumi yang lainnya, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kata Allah, engkau adalah bagian bumi yang aku pilih dari bagian-bagian bumi yang lainnya, dan aku akan menggiring kepadamu orang-orang pilihanku untuk datang kepadamu. Maka dimulai setelah itu, hampir semua sahabat Rasulullah SAW pernah datang ke Baitul Maqdis, baik dalam bentuk penaklukan ataupun dalam bentuk ziarah. Termasuk yang langsung di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau yang bisa kembali menaklukkan Yerusalem atau Palestina, khususnya Baitul Maqdis, di tangan pemerintahan beliau dengan dalam keadaan aman.
artinya tanpa peperangan. Tanpa peperangan karena dibuat di situ nanti ada dinding perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Disebutnya Al-Uhdatul Umariyah. Al-Uhdatul Umariyah ditempel di tembok di dinding. Ya, nanti masih ada. Kalau kita berziarah ke situ, ada tanda tangannya Sayyidina Umar. Tanda tangan Sayyidina Umar masih kita lihat tuh bisa di situ. Situ di antaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Di antaranya toleransi yang diajarkan di dalam Islam, bahwa di sekitar Masjidil Baitul Maqdis itu ada gereja yang tidak dihancurkan. Padahal sudah menjadi kekuasaan Sayyidina Umar, tapi gerejanya udah ada. Paham? Gerejanya udah ada. Maka Sayyidina Umar hancurin. Bahkan Nabi Sayyidina Umar silahkan yang masing-masing orang Kristen lakukan ibadah di tempatnya. Kalau gerejanya sudah ada. Tapi kalau gerejanya belum ada, jangan dibikin-bikin, ya. Apalagi di kampung yang di sini umat Islam mayoritas, ya. Jadi kembali dalam cerita Sayyidina Umar bin Khattab, beliau yang akhirnya termasuk sampai di masa pemerintahan sebelahnya, sampai terjadilah satu perang yang disebut dengan Al-Harubus Salibiyah. Al-Harubus Salibiyah kita kenalnya dengan perang salib. Dengan kekuatan orang Kristen yang datang, diambil, dikuasailah Yerusalem, Baitul Maqdis. Namun pada akhirnya datang seorang panglima yang begitu luar biasa, yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dengan kekuatan dan kegigihan beliau, akhirnya dipegang lagi yang namanya Baitul Maqdis oleh umat Islam. Sayyidina Umar, yang insya Allah mudah-mudahan kita dalam waktu dekat akan berziarah ke sana, dan pembukaan pendaftaran masih dibuka. Sebab apa? Ini salah satu masjid yang disuruh oleh Nabi untuk kita ziarah. Bahkan nggak ada masjid-masjid lain kecuali 3 masjid yang disuruh. Berarti kalau udah 2 masjid kita datang, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka sesuai dengan hadis qudsi tadi, kalau kita insya Allah ditakdirkan sampai ke sana, merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Allah, aku giring orang-orang pilihanku untuk bisa datang kepada Allah. Mudah-mudahan yang Allah berikan kita rezeki, kesempatan untuk bisa ziarah 3 negara, di antara Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Allah berikan kita rezeki yang halal. Kemudian Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga yang punya rezeki ini kesempatannya memang jarang, ya. Apalagi perjalanan ini akan kita buat dalam bentuk perjalanan yang memang hampir semuanya, mungkin semuanya adalah orang kampung kita. Biasa orang kalau ikut perjalanan 3 negara Aqsa ini pakai travel lain, lalu campur orang yang mana nih, ya, yang dia nggak kenal. Nah, ini satu keindahannya. Perjalanan ini akan kita lakukan dengan orang-orang yang ada bersama kita, yaitu orang-orang kampung yang akan sana, ya. Alhamdulillah, yang mau berminat silahkan. Tadi ada yang bertanya hanya brosurnya udah habis, ya. Penyetaknya cuma dikit. Mungkin kalau ada brosur digital, nah itu nanti ada, ya. Brosur digital pun di YouTube juga ada, ya. Untuk apa? Mengambil fadilah banyak keutamaan. Kenapa? Karena termasuk masjid yang barokah adalah yang ketiga ini, Masjidil Aqsa. Jadi kalau orang sudah pernah haji ataupun umrah, maka kalau dia punya rezeki yang afdal, dia datang ke sini. Bukan umrah lagi. Umrah itu nanti banyak waktu. Adapun perjalanan ini luar biasa, ya. Karena nggak bisa setiap bulan kita bikin. Adapun umrah ataupun tiap tahun kita bikin. Adapun umrah mungkin setahun sekali kita bikin. Nah, perjalanan ini mungkin beberapa tahun, Allahu a'lam. Dan mumpung kita bicara umur masih ada, rezeki masih Allah berikan, ambil anugerah ini, fadilah ini untuk kita bisa melihat langsung tempat satu tambatan buraq yang ada di satu tembok yang Nabi ikat ke buraq. Disitulah tempat para Nabi mengikat buraqnya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Kata Sayyidina Umar kepada orang lagi yang datang kepada beliau meminta nasihat. Apa kata Sayyidina Umar? La tatakallam fima la na'rif. Yang pertama, janganlah kau berbicara, jangan kau ngomong, jangan kau ngobrol
Fima la ya'ni, terhadap satu omongan pembicaraan yang enggak ada manfaatnya. Yang enggak ada manfaatnya. Apalagi sampai ghibah, itu udah bukan enggak ada manfaatnya, udah dosa. Ini yang enggak ada gunanya, kita enggak boleh ngomong. Kalau bisa tinggalkan. Ya. Karena berbicara sesuatu yang enggak ada manfaatnya, itu setan banget. Nanti akan menjurus ke arah sesuatu yang dilarang ataupun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya ghibah, itulah yang namanya namimah. Ya na'udzubillah min dzalik. Yang pertama kata semua, la tatakallam fima la ya'ni. Yang kedua, wa'tazil aduwwa. Jauhkan musuh. Kalau kita musuh artinya orang-orang yang selalu mengganggu ibadah, orang-orang yang selalu menghalau dan merintangi, mengganggu ibadah-ibadah kita, kebaikan kita. Itu namanya musuh. Ya, bukan musuh yang namanya musuh secara pribadi, musuh nafsu, bukan. Yang namanya musuh itu adalah orang yang selalu mengganggu ibadah kita. Kalau kita nggak bisa kasih nasihat, nggak bisa dakwakan dia, maka jauhkan. Ditakutkan kita akan ikut dengan dia. Wa'dzar shadiqakal amin. Ketiga, kata Sayyidina Umar, buat kita semua pelajarannya, hati-hati dengan teman yang kau percaya. Wa'dzar shadiqakal amin. Hati-hati dengan temanmu yang kau percaya. Artinya jangan 100% percaya kepada seseorang. Ya. Kecuali kita bisa lihat tanda-tanda keimanan dia. Artinya apa? Sodik, teman itu kan nggak mesti kadang orang soleh. Namanya teman kadang ketemu di mana aja. Dia dilihat kayaknya enaknya orang diajak gaul, dia diajak bertemannya. Lalu dia lepas bebas, bahkan nanti rahasia-rahasianya bisa dia buka kepada dia. Ya. Sodik, teman itu belum tentu dia orang yang beriman. Kecuali wala amina illa man yakhshallah. Tidak ada orang yang bisa dipercaya kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, kawan-kawan kita yang memang saleh. Insyaallah kita ini yang hadir di sini termasuk orang-orang yang ditentukan oleh Allah, orang-orang yang saleh. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan kesalehannya itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan murkanya, takut akan azabnya, takut akan balaknya musibah. Ini ya. Jadi teman, cari teman yang memang benar-benar bisa dipercaya, dan ciri orang itu bisa dipercaya adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu kita berteman dengan dia, ya. Wala tamshi ma'al fajir. Yang berikutnya kata Sayyidina Umar, janganlah kau berjalan bersama orang-orang lacur, apalagi fajir, orang-orang yang banyak dosanya, tukang maksiat. Jangan, ini artinya jangan berjalan, berarti jangan bergaul, jangan berteman. Jangan bergaul, jangan berteman dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Kenapa? Fayu'allimah min fujur. Ya bisa aja namanya berteman sama orang tukang maksiat, dan ditemani sama dia. Fayu'allimaka min fujuri. Satu saat dia akan kasih tahu keenakan maksiatnya. Enak dah mancing, saya boleh pulang mancing dapat duit gitu. Yang tadinya orang lempeng nih, ya ditemanin. Lama-lama setan masuk, itu maksudnya. Makanya kata semua, tinggalkan, jangan berkawan berteman sama orang yang suka maksiat. Fayu'allimaka min fujuri. Dia akan ajarin engkau tentang kemaksiatannya. Ya buktinya dia masih temanin. Ini gue pelecehin, gue ajarin, gue kasih tahu, dia mungkin dia mau nih. Bukti ini masih temanin, gue tukang mabok misalnya, tukang maksiat, tukang mancing, tukang nyawer. Enak dah nyawer. Oh enak dah. Oh enak, pokoknya diketahui kata dia itu. Nah, makanya jangan temanin mereka. Satu saat, satu kesempatan dimasukin cerita-cerita keenakan, kelezatan, keindahan maksiatnya, dan kau akan tertipu, kena. Na'udzubillah min. Ya, jadi kalau nggak kuat iman kita, apalagi iman kebanyakan kita orang awam, ya, maka jangan bergaul dengan mereka. Ditakutkan kita kena maksiat apa yang mereka lakukan.
Wala tatlu'ahu ala sirrika. Kawan, berteman. Ya. Jangan kau suka atau jangan kau tampakkan, kau kasih lihat rahasia, kau kasih tahu rahasia. Berkawan, berteman. Nih, hati-hati dalam masalah rahasia kita. Jangan gampang ngomong sama orang. Hatta meskipun kepada orang yang kita percaya. Kecuali yang mudah kita pakai, mungkin dia percaya pada. Tapi manusia yang kita kadang-kadang percaya di belakang, habis ya. Makanya kata pepatah Arab, ya, rahasia ketika udah dipunya oleh orang lain itu bukan rahasia, dia akan tersebar. Itu konsepnya, rumusnya itu. Rahasia kalau udah diomongin kepada orang lain, syah akan menyebar pasti. Ya, maka pilih-pilih, jaga-jaga dalam berbicara urusan rahasia, nggak boleh sembarangan. Ya. Wala tatlu'u ala sirrika, wala tusyawir fi umurika. Nah, ini masalah musyawarah. Kumpul yang disebutnya musyawarah, rapat dalam bentuk musyawarah. Kata Sayyidina Umar, jangan kau bermusyawarah dalam urusan-urusanmu kecuali bersama orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya kata Sayyidina Umar, jangan kau bermusyawarah dalam satu urusan kecuali di situ ada orang alimnya, kecuali di situ ada orang soleh. Kalau ada orang soleh, apalagi ulama, ada guru yang ikut musyawarah di situ, guru yang baik dan benar. Lihatin, guru yang baik dan benar, bukan guru yang provokator. Dia akan meluruskan, ini yang baik, ini yang bagus, jangan dikerjain. Ya, kan bicara guru banyak macam-macam model. Ya, yang lurus, yang takut kepada Allah. Nah, ketika ada orang yang takut kepada Allah dari orang soleh, ini musyawarah dan akan nyimpang. Kalau musyawarah misalnya menzolimin orang, rapatnya mau berbuat jahat, ada orang soleh, nggak boleh, jangan dikerjain. Itu manfaatnya kata zaman, itu gunanya untuk mengontrol kesepakatan hasil musyawarah supaya hasil musyawarah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesepakatan yang membawa kebaikan. Wakila Luqman. Jadi itu nasihat Sayyidina Umar kepada orang yang meminta nasihat kepada beliau. Di antaranya tadi yang pertama, la tatakallamu fima la ya'ni. Ya, dalam urusan bicara jangan berbicara, ngobrol kecuali sesuatu yang bermanfaat kepadamu. Kalau yang enggak ada manfaatnya, la tatakallamu, jangan kau bicarakan. Ya. Wakila Luqman alaihissalam. Berikutnya, seorang ulama besar atau orang alim yang bijaksana yang paling pasti kita kenal, yang disebut dengan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Dalam satu riwayat beliau pernah ditawarkan dalam satu pilihan, apakah kau akan menjadi nabi atau menjadi orang alim yang bijaksana. Maka Luqman, Syekh Luqman disebut, ada yang namanya Syekh Luqman karena dia bukan nabi, lebih memilih sebagai orang biasa, bukan nabi, dan tapi orang yang suka memberikan fatwa-fatwa, kalimat-kalimat bijaksana. Itu yang disebut dengan Luqmanul Hakim, yang sering kita dengar percakapan beliau dengan anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, yang pelajarannya adalah untuk kita semua. Luqmanul Hakim ini dikubur di Mesir. InsyaAllah salah satu kubur yang akan kita ziarahin waktu di Mesir. Ya, Luqmanul Hakim. InsyaAllah kita akan ziarah kepada beliau. Beliau pernah ditanya, ma balagha bika ma nara yuriduna al-fadla, qala sidqul hadith wa ada'ul amanah wa tarku ma la ya'ni. Pernah setelah wafatnya Luqman al-Hakim radhiyallahu anhu, ada orang soleh bermimpi. Mimpinya orang soleh ketemu Luqman al-Hakim. Dalam mimpinya orang ini bertanya,
kepada Luqmanul Hakim, ma balagha bika ma narah. Apa yang menyebabkanmu mendapatkan tempat derajat yang tinggi seperti yang aku lihat itu. Jadi dalam mimpinya itu dilihat Syekh Luqmanul Hakim dalam satu tempat yang begitu luar biasa, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apa yang menyebabkanmu mendapatkan derajat tinggi, mulia di sisi Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Luqmanul Hakim apa? Sidqul hadits wa adabul amanah wa tarku ma la ya'dihi. Yang pertama kata beliau, sidqul hadits, omongan yang benar, ucapan yang benar. Itu diantara ciri orang beriman, bukan ciri orang munafik. Kalau ciri orang munafik, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia bohong. Tapi Luqmanul Hakim pesan buat kita, kalau kita mau dimuliakan dan mendapatkan derajat tempat yang indah dan mulia, yang istimewa di sisi Allah, yang pertama kata beliau, sidqul hadits. Kalau berbicara itu benar, ngobrol, ngomong, ngasih satu berita yang benar, sidqul hadits, ucapan yang selalu benar, nggak ada kebohongan. Wa adabul amanah. Yang kedua kata beliau, ketika kau diberikan amanat, ada lakukan, jalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Setiap kita punya amanat. Amanat sebagai seorang suami, ada yang dititipin istri dan anak-anaknya. Istri punya amanat untuk taat kepada suami dan juga dia merawat dan mendidik daripada anak-anaknya. Semua tingkatan, semua setiap orang punya amanat, punya kepemimpinan. Itu yang Nabi katakan, kullukum ra' wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita ini semua pemimpin. Pemimpin diri kita sendiri, pemimpin anggota tubuh kita. Kita yang mendalimi. Nanti dimintakan bertanggung. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin yang dia pimpin itu banyak, ada yang dipimpin, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sampai memimpin dalam satu ormas, memimpin dalam satu lembaga, memimpin dalam satu masyarakat, RT, RW, ya, lurah, camat, dan seterusnya. Semua jabatan-jabatan itu lebih menambah tanggung jawab. Kita sendiri aja udah punya tanggung jawab, tubuh kita, diri kita, keluarga kita. Apalagi kalau dia punya jabatan-jabatan lain, itu lebih banyak tanggung jawab. Ini makanya kalau kau diberikan amanah, ada jalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Kalau diperintahkan ada kita sebagai struktur kepengurusan, lakukan tugas itu namanya orang yang benar-benar amanah. Jadi amanah yang jalankan amanah bukan ketuanya doang, pengurus-pengurus ada tuh masing-masing bidangnya. Kerjain itu tugas. Ketika dia kerjain bagian-bagiannya, tugas-tugasnya itu namanya ada amanah. Jadi amanatkan sama ketuanya, jadi ini, maka jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya ada amanah. Ketika ada amanah, menjalankan amanat, maka insya Allah hidup kita dunia akhirat akan selamat, aman. Ya insya Allah ini ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, wa tarku ma la ya'nihi. Kata Sayyidina Umar, yang ketiga, dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi ucapan, omongan, obrolan, pekerjaan, ataupun sesuatu yang kita lakukan yang enggak ada manfaatnya. Belajar murah-murah. Kalau nggak bisa langsung kita tinggalkan, bertahap, dikit-dikit kita ngurangi sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Jadikan waktu, jadikan pekerjaan kita, jadikan tenaga kita, segala sesuatunya untuk yang bermanfaat. Ketika itu semuanya untuk bermanfaat, maka itu pahala yang besar dan barokahnya luar biasa. Wa qala li rajulin min al-Ahnath bin Qais rahimahullah ta'ala bima sudda ala qaumika wa anta awad. Ada seorang soleh yang bernama Ahnath bin Qais. Ahnath bin Qais salah satu panglima ataupun jenderal muslim yang ikut membantu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu terjadi perselisihan antara Sayyidina Ali
Mari kita ceritain sedikit dengan Muawiyah. Karena Muawiyah kan belok. Dia nggak mau percaya lagi sama Sayyidina Ali. Kemudian bikin pemerintahan sendiri. Itu sempat terjadi perang. Sebutnya perang Siffin. Ya, perang Siffin itu perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Yang tadi itu adalah Muawiyah oposisinya, tandingan. Ahnaf bin Qais salah satu jenderal yang luar biasa yang membela Sayyidina Ali untuk melawan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini di akhir-akhir, artinya udah damai, udah selesai perang. Pernah Ahnaf bin Qais datang kepada Muawiyah masih jadi sebagai khalifah bagi dirinya, bagi kelompoknya. Datang ke Ahnaf bin Qais. Padahal Ahnaf bin Qais adalah orang yang membela Sayyidina Ali, tapi udah damai. Datang kepada Muawiyah. Dia lagi duduk di kerajaan, di bangku singgasana. Dengar Ahnaf bin Qais tegas datang, tapi bukan maksud perang. Ya Muawiyah, aku tahu aku adalah musuh waktu perang Siffin. Seandainya kau maju sekarang selangkah, aku maju dengan 10 langkah. Pedangku masih ada di sini. Tapi aku datang kemari bukan untuk perang. Aku mau menyambung silaturahim yang dulu terputus. Subhanallah. Ya perang dulunya, tapi pada akhirnya Allah berikan hidayah menyambung silaturahim. Ya, ini Ahnaf bin Qais. Nah, beliau diceritakan punya postur atau fisik yang memang ketentuan seperti itu. Beberapa musik yang ada aib ataupun cacat. Di antaranya beliau tidak diingat. Bima sukta ala qaumika wa anta awal. Dengan apa kau bisa memimpin? Kau bisa memimpin satu pasukan padahal kau buta dan ditakuti tuh. Kalau orang kita kan yang ada imannya, pemimpin kita buta kan, kalau kita bohong aja kita ngumpet. Dengan apa kau bisa membungkam pasukanmu? Arti membungkam, kau bisa pimpin itu pasukan. Kau orang yang buta, tapi ditakuti. Ada kan? Wibawanya kan? Waqala lahu bitarki min amrika ma la ya'ni kama anaka min amri ma la. Dengan aku selalu menjaga mulutku dari sesuatu yang tak ada manfaatnya. Tak pernah buka. Di situ wibawanya. Dari sini ada hikmah. Ketika kita nak banyak bicara, apalagi bicaranya yang tak benar, kita lebih memilih diam. Di situ akan ada kewibawaan. Di situ akan ada orang memandang kita. Contohnya, ini di antara keistimewaan orang yang memiliki sifat mulia yang selalu menahan mulutnya dari sesuatu yang tidak ada manfaat. Justru sebaliknya, kalau kita lihat orang ngobrol, ngomong, orang banyak apa ngomong, ya, ngomong lo tembok gitu, sambil banyak kan ngomong lo tembok. Karena bagus, tapi ketika kita menjaga diri kita, mulut kita dari sesuatu yang tidak ada gunanya, itu yang luar biasa. Bahkan seorang pemimpin, ya Panglima Jenderal ini bisa memimpin satu pasukan karena kewibawaannya yang selalu menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak dihargai. Ya, hanya untuk dakwah, hanya untuk ya melakukan meluruskan barisan, saf-saf, memberikan tegasan itu yang menjadi wibawa atau hebat bagi Ahnaf bin Qais. Masih banyak kisah ataupun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran dan hikmah dengan ilmu-ilmu faedah-faedah yang kita dengar hari ini. Semuanya insyaallah akan menjadi perbaikan dalam hati kita, menjadi perbaikan dalam ibadah kita, dan semangat untuk terus melakukan aktivitas dan perbaikan amal soleh. Pada akhirnya kita bisa terus menjaga lisan kita, menjaga diri kita dari sesuatu yang tak ada manfaatnya. Belajar ketika kita sudah mulai belajar, insyaallah akan Allah berikan terus bimbingan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah 'ala kulli hal wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.